Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini insya Allah mau ke Kecamatan Tenanggea, Desa Roraya, diskusi dengan petani terkait dengan seputar permasalahan pertanian, seputar masalah panen raya dan seterusnya. Insya Allah kita akan melakukan dialog dengan elemen masyarakat, khususnya petani padi sawah. Sambil insya Allah nanti makan siang di sana, ya mau berbaur dengan masyarakat, petani, supaya kita lebih merasakan suasana kehidupan petani kita, dan yang terpenting adalah memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan. Kita galakan hari ini adalah gerakan menanam. Dengan pandemik ini, satu yang tidak tergoyahkan sektor pangan. Maka kita harus memastikan sektor pangan ini tetap terjaga. Bahkan ke depan yang akan membuat terjadinya perang dunia ketiga adalah ketersediaan pangan. Ada beberapa hal yang membuat kita ribut, urusan perut. Oke, bro. Alhamdulillah sudah tiba di Tenanggea di Desa Roraya. Siap. Ini Pak Desa, Pak Desa paling kuat upload video. Woi, Rustam. Siap. Siapa nih, Rustam Petanyal atau Rustam Silondai? Rustam Petani. Rustam Petani. Ayo Pak Gentir, gimana? Pak. Ini baru dibilang kita ketemu petani. Pergi kasih ketemu kita. Ini baru mantap, Kak. Weh, salut saya ini. Dari Bang Mandi Tenanggea, Pak. Ayo. Mari. Ayo. Itu maksudnya saya mau bilangin, coba badan risetnya kita kaji, kita buat yang seumurannya 66, tapi dia tidak keras, enak dimakan, malainya panjang. Coba itu kita buat risetnya. Makanya saya lagi tantang ini kakak saya ini, kita buat demplot, bagaimana kita buat riset, umurnya seperti umurnya 66, tetapi rasanya dan malainya panjang. Nah, ini tugasnya kita. Sekarang petani jangan minta maaf. Kan kadang kita jadi petani itu enaknya habis panen, istirahat. Mestinya jangan pernah kita berhenti bekerja. Nah, makanya ini tugasnya nanti kakak, nanti ada Bank Mandiri, kita diskusikan. Kan permasalahan kita itu kalau menanam itu hanya mekanisasi mesin. Siapa sih bapak-bapak nggak mau kan penghasilannya bertambah? Mau kan? Salah satu untuk menambah penghasilan adalah jangka waktu penanaman itu harus kita rubah. Yang tadinya 3 kali 1 tahun, kita bisa kalau bisa sampai 4 kali. Nggak bisa, kalau petani lari sendiri ini nggak akan jadi. Jadi kita harus bersatu. Nah, kalau kita bersatu, insya Allah tugasnya petani bagaimana menanam. Nah, makanya model seperti ini kita galakan. Saya mungkin Pak Kadis ke depan seperti model Pak Harto itu bagus, itu yang harus kita contoh. Kelompok percapir. Jangan kira saya ini sarjana pertanian, saya ini sarjana sosial. Tapi kalau ilmu-ilmu dasar pertanian, ya dikit-dikit saya mengerti. Yang ngajar saya Pak Kadis. Makasih banyak Pak Kadis, sekaligus MC moderator, luar biasa beliau.
Aplaus dulu sama beliau. Dengan acara begini, saya lebih utama ketemu bapak-bapak sekalian. Karena apa? Seperti tadi di cerita-cerita luar tadi, kalau kita ketemu sama bapak-bapak, kita memastikan dua hal. Pertama, bapak bertani sudah mensejahterakan kehidupan kita. Income per kapita kita, pendapatan kita itu sudah bertambah kalau kita menanam, kita bertani dengan baik. Di sisi lain, yang kedua, kita sudah menghidupi orang lain. Jadi petani itu sebenarnya mulia sekali kita. Yang paling utama adalah sektor pertanian ini tidak boleh berdiri sendiri. Seperti tadi di awal saya katakan, petani tidak bisa jalan sendiri tanpa ada dukungan. Di dalamnya ada pemerintah, di dalamnya ada pertanian, di dalamnya ada Kapolsek, di dalamnya ada perbankan. Karena apa? Pertanian itu seperti lingkaran setan. Kalau satu sisi terhenti, maka subsektor lainnya pasti terpengaruh. Oleh karena itu kita harus keroyokan ini barang. Makanya saya berterima kasih dengan Dinas Pertanian Provinsi. Beliau sama-sama kita. Provinsi punya niat bagaimana hasil produksi Sulawesi Tenggara bisa melimpah. Kabupaten lebih-lebih. Karena apa? Kita punya niatan kita menjadi salah satu sumber pangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena kalau kita bisa produksinya meningkat, insya Allah kita bisa menjadi pemasok pakan. Nah, sekarang yang kita pikirkan bagaimana harga beras ini naik dengan cara apa? Kalau hanya dimakan di populasi masyarakat Sulawesi Tenggara yang kurang lebih 1 juta sekian, mungkin sekarang sudah 2 juta penduduk Sulawesi Tenggara, dengan produksi kita melimpah pasti seperti begini. Nah, yang sekarang kita pikirkan bagaimana antar pulau kan. Kami berharap ini jangan hanya sebatas slogan, jangan hanya sebatas program, tapi kita bisa action, kita harus tindak lanjuti dalam bentuk kerja-kerja real. Artinya mungkin saran saya, mungkin Pak Kadis ke depan, Pak Camat, Pak Desa, mungkin kita bisa bentang kabel dari depan sana sampai di ujung sungai, pakaikan kabel listrik, nggak usah pakai mekanisasi mesin diesel, kita pakai dinamo. Nah, jadi nanti kita rubah cara berpikirnya pakai dinamo. Dia pertama lebih ramah lingkungan, yang kedua dia lebih irit. Nah, ini mungkin nanti ke depan yang mungkin harus kita pikir Pak Kadis, kita buat mungkin satu pilot project, kita pasangkan nanti Pak Desanya mulai dana desanya membuat bentangan listrik untuk masuk ke sini. Nanti kita kasih di dinas, mungkin kita program satu dulu kita coba pakai dinamo. Dinamo berapa pas itu bisa memutar, kecepatannya juga lebih cepat daripada mesin. Itu pertama masalah air. Untuk kalau kita berbicara 4 musim air. Yang kedua kita masuk ke bapak-bapak sekalian petani, perilaku. Jadi perilaku ini betul yang dibilang Pak Kadis, merubah mindset berpikir ini bukan dinas pertanian saja, tapi termasuk dengan pemerintah desa dan kecamatan. Nah, makanya minta maaf Pak Camat, Pak Desa, jangan terlalu banyak tidurnya. Ajak saya lah ya kalau mau. Ajak saya waktu-waktu tertentu datang main song di petani. Sambil sosialisasi. Supaya sosialisasinya bagaimana kita turun di sawah. Bagaimana penanaman serentak. Karena perilaku ini mempengaruhi orang lain. Taruhlah ada yang rajin, ada yang malas. Nah, nanti juga ini bersinggungan dengan Kapolsek. Makanya saya sudah bilang sama Pak Kadis, kita kerjasamakan dengan Babin Kamtipmas dan Polres. Karena apa? Perilaku petani ini ada yang malas, sudah waktu jadwal tanam belum turun. Nah, makanya ini tolong di kelompok tani buatkan sanksi sosial. Kalau ada petani yang malas tidak mau nanti tidak usah. Kalau nanti full estate ini ada bantuannya, tidak usah kasih orang yang malas-malas. Jadi kalau kita sudah sepakati, taruhlah jadwal tanam tanggal 10 bulan depan, kalau dia belum bergerak, nanti Pak Camat dengan Pak Desa sama Pak Kapolsek ini diintervensi orang-orang seperti ini. Karena ini akan mempengaruhi perilaku yang lainnya. Artinya saya juga sekarang belajar untuk disiplin. Karena kalau kita tidak disiplin, tidak bisa kita sukses. Jauh kata sukses itu kalau orang tidak disiplin. Kalaupun dia sukses, itu namanya bejo. Hanya dia beruntung. Yang saya harap pertemuan seperti ini jangan hanya ada program, tapi ajak.
Dan ajak jangan hanya panen. Ajak saya senang main lumpur, boleh dicek. Kalau mau cek saya siapkan traktor 2 roda, kita bajak sama-sama. Saya boleh jadi yang ada di sini Pak Kadis, saya lewat ini. Saya minta maaf, saya lahir dari anak petani. Dan saya ingin mendedikasikan masa jabatan saya. Insya Allah saya ingin sama-sama Pak Kadis, sama teman-teman dinas provinsi, Pak Camat, kita semua menjadi petani itu bukan menjadi pekerjaan yang hina. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita ajak anak-anak kita. Karena mohon izin Dinas Pertanian Provinsi, saya baca data statistik, kalau kita tidak menggalakkan petani baru, 2045 petani di Indonesia sudah tidak ada. Bayangkan yang saya hadapi bapak-bapak ini, minta maaf, hampir sudah seumur Pak Parjio. Kenapa tidak ada anak-anak petani yang hadir? Anak-anak umur-umur petani yang umur-umur 20-an yang menjadi petani. Nah, sekarang yang kita pikirkan Pak Kadis, Bu Kadis, ya ini kita lagi menggalakkan di Kabupaten Konawe Selatan, mudah-mudahan Pak Kadis bisa mengaktualisasikan 2022 insya Allah sudah ada kategori petani milenial. Nanti dibuatkan juga, diidentifikasi dan kita mulai intervensi. Kenapa orang malas jadi petani? Karena wong bapak saya dari dulu jadi petani hanya mikul cangkul. Akhirnya bapak saya cepat tua. Tapi coba kita pakai mesin. Kalau pakai mesin kan kita tidak cepat tua karena tidak kena matahari, pakai kerjanya tidak berat. Saya hanya ingin menitipkan, undang kami jangan hanya waktu panen. Waktu mulai penanaman sampai penyemprotan sampai panen. Jadi dia masuk satu rantai siklus tanam. Jangan kita diundang dengan ini hanya panennya. Kita tidak ada ceritanya. Jadi mulainya bagusnya mulai dari pengolahan, penanaman, pemupukan sampai panen supaya kita bisa lihat kalau ternyata diintervensi oleh bantuan begini modelnya. Nah, jangan mohon maaf teman-teman penyuluh, mohon izin penyuluh, tolong diidentifikasi petani mulai dari bawah. Bila perlu nanti absensinya mereka ini diambil dari absen seperti polisi, main foto. Jadi untuk penyuluh ke depan Pak Kadis, tolong harapan saya absensi mereka itu dicek pakai foto. Open kamera ya, cocok. Supaya dilihat, bukan main selfie, tidak, supaya dilihat betul-betul mereka bekerja di lapangan. Kita beri aplaus dulu sama penyuluh. Secara angka, kami Bank Mandiri Tinanggea sudah menyalurkan kur sebesar 75 miliar, Pak. Oh, besar. Tinanggea. Tinanggea 75 miliar, oh Kemudian besar. secara konkret, Ayo. Oke, Satu lagi. Ini gigi depan semua kan? Hah, Jami?
namanya petani. Ini kan ceritanya pengojek, jangan dibantu dulu lah. Ini kan kita menjadi pengojek. Ini pengojek. Jangan. Gimana bro? Oke. Wah, dia hanya satu. Wah, Pak Desa itu kaleng-kaleng. Jangan kau lawan ini. Lawan ojek. Oh iya, pokoknya tes saja. Kita sudah uji coba ini. Makan harus bersemangat. Ayo, Bu, sering-sering datang ke sini untuk kita bernostalgia. Ayo, makasih ya. Ayo, Budi. Ayo, Dek, ya. Ayo, Mi. Kak. Ayo. Sini, Mi. Ya. Sudah begini, Mi, Kak. Kalau kasihan orang terlalu repot. Kalau begini, gulung tarpal selesai. Mana mobil tak? Ayo, Makasih Pak. sini bisa antar. Sudah ada tuh Pak. Jangan Lewat sini lah. Pak. Aduh. Situ Kita buat saja kasihan mereka tidak susah. Kita Iya. sudah Pengertian saja. iya. Ada sopir tak? Ada. Saya singgah dulu ada di Lapua itu Pak. Oh iya. Dan teman syukuran habis dilantik kemarin. Oh Makasih Pak. Ya. iya. Oke Mi. Ayo Kak, jalan dulu. Alhamdulillah sudah selesai panen di Roraya, sekaligus sosialisasi terkait dengan kredit usaha tani, di mana pada hari ini kita bisa sama-sama dengan petani, satu kebahagiaan tersendiri. Ayo. Tadi ini betul-betul luar biasa. Saya menjadi teringat masa-masa kecil, semua proses yang dilakukan tadi ini luar biasa. Sudah dapat sosialisasi bertemu dengan masyarakat. Yang kedua, kita dapat gojek padi. Yang ketiga, yang paling seru, makan di sawah. Makan di sawah itu lebih asik ketimbang makan di hotel. Karena apa? Walau makanannya sederhana, tapi kebersamaannya yang membuat kita. Dan yang kedua, suasananya, view-nya itu betul-betul indah. Seakan-akan dunia ini milik